Salam para kesatria. Di masa Natal ini, gereja kelahiran di Bethlehem akan menjadi pusat perhatian. Biasanya dulu di televisi itu akan ditampilkan liputan-liputan khusus mengenai gereja tempat Tuhan Yesus dilahirkan. Tapi tahukah, ada sebuah peristiwa yang mungkin terlupakan oleh sebagian besar dari kita, yaitu pengepungan gereja kelahiran oleh tentara Israel. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Yuk kita bahas bersama. Pada tahun 2002, terjadi sebuah peristiwa besar yang menyita perhatian seluruh dunia, yaitu pengepungan gereja kelahiran di Bethlehem oleh tentara Israel. Tentu hal ini menimbulkan kekhawatiran besar, mengingat gereja ini merupakan salah satu situs penting bagi umat Kristen seluruh dunia. Pengepungan ini merupakan bagian dari peristiwa Intifada. Jika kalian pernah melihat video saya tentang perjuangan umat Kristen Palestina, pasti tidak asing dengan istilah Intifada. Intifada sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut perjuangan besar-besaran penduduk Palestina melepaskan diri dari cengkraman Israel. Sudah terjadi 3 gelombang Intifada, yaitu tahun 1987, 2002, dan 2023 kemarin. Nah, pada Intifada kedua, pada tahun 2002, pasukan Israel dikerahkan besar-besaran memasuki kota-kota Palestina, termasuk ke Bethlehem. Saat pejuang Palestina di Bethlehem terdesak, mereka memutuskan untuk mencari perlindungan ke dalam gereja kelahiran. Mereka menganggap pasukan Israel tidak akan bertindak bodoh untuk menyerang gereja yang disucikan oleh umat Kristen sedunia. Sayangnya, saat itu di dalam gereja juga terdapat ratusan penduduk yang mengungsi dan para biarawan-biarawati dari berbagai aliran gereja. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang jalannya peristiwa ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol Super Thanks. Berikut merupakan garis waktu peristiwa terjadinya pengepungan gereja kelahiran Yesus yang saya ambil dari situs berita BBC ditambah beberapa sumber lainnya. Diawali tanggal 2 April, tank-tank Israel bergerak ke Bethlehem sebagai bagian dari serangkaian serangan ke kota-kota tepi barat. Sebagian warga sipil dan militan kemudian mencari perlindungan ke dalam gereja di seluruh kota, termasuk ke gereja kelahiran. Pasukan Israel kemudian menempatkan sniper di sekitar alun-alun depan gereja. 4 April, Kepala Gereja, Pastor Ibrahim Valtas, seorang Fransiskan, kemudian mengatakan pertempuran sedang terjadi di sekitar kompleks gereja. Seorang negosiator kemudian memberi isyarat agar diizinkan untuk masuk ke dalam gereja. Sayangnya pada hari ini jatuh korban yang pertama, yaitu Samir Ibrahim Salman, seorang pengurus gereja yang tewas ditembak oleh pasukan Israel. 5 April, 4 orang biarawan Fransiskan dapat meninggalkan gereja. Juru bicara pasukan Israel menyebut mereka sebagai seorang sandera. Tapi juru bicara Ordo Fransiskan mengatakan jika diri mereka adalah sandera sukarela untuk solidaritas Palestina dan untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih besar. 7 April, Bapak Santo Yohanes Paulus II menelepon dan menyampaikan doa pribadi bagi para umat dan biarawan-biarawati yang terjebak di dalam gereja. 8 April, juru bicara Vatikan, Joaquin Navarro Valls, mengeluarkan peringatan keras kepada Israel untuk tetap menghormati tempat-tempat keagamaan dan mengatakan tata suci mengikuti peristiwa tersebut dengan kekhawatiran yang sangat dalam. Dan di hari ini juga terjadi baku tembak yang merusak bagian depan gereja. 10 April, seorang biarawan Armenia tertembak dan terluka parah. Pasukan Israel mengaku bertanggung jawab atas peristiwa ini, tetapi membela diri dengan mengatakan sang biarawan tampak bersenjata. 12 April, pemimpin Ordo Fransiskan, Pastor Giacomo Bini, meminta Israel untuk membiarkan semua orang di dalam gereja bebas dan mengembalikan suplai air. Juru bicara Ordo,
juga mengingatkan peran Fransiskan yang dulu melindungi umat Yahudi saat Perang Dunia Kedua. Namun, jawabannya adalah jangan ganggu kami. 13 April, Israel mendirikan derek di luar kompleks gereja untuk menempatkan penembak jitu dan pengintai. 14 April, Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel saat itu, memberi pilihan untuk ditangkap dan diadili di Israel atau menyerahkan diri dan mengasingkan diri ke luar negeri. 17 April, dua wisatawan backpacker Jepang, Yuji Makano dan Mina Takahashi, secara tidak sengaja masuk ke zona perang setelah bepergian tanpa melihat berita selama 6 bulan. Mereka kemudian diselamatkan oleh para wartawan. Agak konyol sih ini. 20 April, Gereja Ortodoks Yunani menyerukan intervensi internasional untuk mengakhiri pengepungan dan menyatakan pihaknya menganggap Israel bertanggung jawab. Dan di tanggal 21 April, Pastor Ibrahim Faltas mengatakan makanan telah habis di gereja. Tetapi pihak Israel mengatakan mereka masih memasok makanan kok ke dalam gereja melalui pekerja palang merah yang diberi akses masuk ke kompleks tersebut. Kemudian di hari itu juga 5 warga Palestina melarikan diri dari gereja menggunakan tangga yang ditinggal di kompleks dinding gereja oleh tentara Israel. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa mereka mungkin adalah kaki tangan Israel. 23 April, negosiasi untuk mengakhiri konflik dimulai di pusat perdamaian dekat kompleks gereja yang dimediasi oleh utusan Uskup Agung Canterbury, Pastor Andrew White. Disepakati para milisi akan dipindahkan ke Italia dan Gaza. Kemudian di hari itu juga, pasukan Israel menembak dan melukai seorang militan yang kemudian dibawanya ke rumah sakit di Yerusalem bersama 2 orang warga sipil yang sakit. 24 April, pemimpin gereja menyerukan pemindahan 2 mayat milisi yang mati terbunuh, yang sudah membusuk dan dapat menimbulkan penyakit jika dibiarkan. 25 April, 9 pemuda berhasil meninggalkan gereja. 29 April, seorang warga Palestina ditembak mati oleh penembak jitu saat berusaha kabur tetapi malah dikira milisi. 30 April, 26 warga sipil Palestina berhasil meninggalkan gereja, tetapi tidak seorang pun diyakini berasal dari kelompok militan. 1 Mei, kebakaran terjadi di komplek biara gereja setelah Israel menembakkan suar pada malam hari. Israel menuduh warga Palestina yang melakukan pembakaran, tetapi kemudian mereka meninjau kembali peristiwa tersebut. 2 Mei, sekitar selusin aktivis perdamaian internasional masuk ke dalam gereja di bawah tembakan Israel. Mereka mengirimkan perbekalan. Mereka kemudian kembali dan menceritakan kisah-kisah mengerikan tentang kondisi di dalam gereja. Seorang anggota pasukan keamanan Palestina kemudian ditembak mati dalam baku tembak. 3 Mei, 4 polisi Palestina yang lemah karena kekurangan makanan menyerahkan diri dan kemudian ditahan oleh Israel. 4 Mei, perundingan lanjutan menghasilkan terobosan kesepakatan untuk dapat segera menghentikan pengepungan. 5 Mei, Paskah Ortodoks dilaksanakan dengan penuh duka dan ancaman. Namun pemerintah Israel mengizinkan prosesi perarakan api suci Paskah lewat di depan gereja. 7 Mei, rencana untuk mengakhiri pengepungan dengan mengasingkan 13 militan ke Italia gagal setelah Italia menolak untuk menerima mereka. 8 Mei, negosiator Israel dan Palestina sepakat bahwa 13 militan akan tetap tinggal sementara di dalam gereja, sementara 26 orang lainnya akan dibawa ke Gaza di bawah penjagaan dan para warga sipil akan dibiarkan bebas. 9 Mei, pembebasan warga sipil dari dalam gereja ditunda setelah militan yang seharusnya tetap tinggal di dalam menuntut kehadiran pemantau Uni Eropa demi menjamin keselamatan mereka. Di hari itu juga, Siprus akhirnya bersedia memberikan perlindungan sementara kepada 13 militan Palestina yang tadi ditolak oleh Italia. Sampai nanti mereka akan mendapatkan tempat pengasingan terakhir. Tanggal 10 Mei, pengepungan berakhir dan semua warga dapat meninggalkan gereja.
Bagaimana gereja menanggapi kejadian tersebut? Secara umum, gereja prihatin atas tindakan Israel yang mengepung tempat suci. Berikut beberapa pernyataan dari para pejabat gereja. Yang pertama, Monsinyur Michel Sabah, Patrik Latin untuk Yerusalem. Beliau di awal pengepungan memberi pernyataan, gereja adalah tempat berlindung bagi semua orang, bahkan bagi para pejuang, selama mereka meletakkan senjata. Kita pun punya kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada semua warga Palestina dan Israel. Bapak Santo Yohanes Paulus II saat itu juga menyatakan keprihatinannya atas kondisi penduduk dan rohaniawan yang berada dalam gereja, karena Israel telah memutus pasokan makanan, minuman, dan komunikasi. Beliau juga menyatakan lingkaran kekerasan terus terjadi dan semakin memprihatinkan. Terakhir, dalam doa Ratu Surga, beliau juga berdoa agar setiap orang dapat berhak mendapatkan pelindungan dan tanah suci dapat damai kembali. Dan terakhir, ada perwakilan gereja Ortodoks Yunani di Yerusalem. Mereka juga memberikan pernyataan yang mendukung dengan menyebut kekerasan yang terjadi tidak berbari kemanusiaan. Bagaimana menurut kalian? Begitulah peristiwa pengepungan gereja kelahiran yang terlupakan. Jika kita lihat akhir-akhir ini, Israel memang tidak pandang bulu. Tidak hanya masjid, tapi sekarang pun gereja tidak segan diserbu, seperti yang terjadi pada sebuah gereja di Gaza yang lalu. Kita berharap semoga umat Kristen Palestina mendapatkan apa yang terbaik bagi mereka. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam.